Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maina Zenirwati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SDGL cara 5, yakni tentang instant segmentation. Nah, instant segmentation, apa itu instant segmentation? Instant segmentation merupakan pengelompokan objek individu yang ada di dalam gambar. Instant segmentation ini akan mengidentifikasi objek yang ditentukan secara lebih detail dengan memberikan sebuah marks. Jika pada semantic segmentation atau yang lainnya hanya memberikan bounding box atau box-box yang digunakan untuk memberikan batasan objek. Nah, pada instant segmentation ini dia memberikan marks yang lebih detail atau sesuai dengan bentuk dari objeknya. Dalam segmentation ini, setiap objek dalam kelas yang sama akan dibedakan. Jadi benar-benar diperinci. Nah, instant segmentation dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah mendeteksi objek bangunan. Selanjutnya, apa perbedaan antara semantic segmentation dan juga instant segmentation? Untuk semantic segmentation, itu semua objek yang berada di dalam satu kelas akan dianggap sama dan diberikan label yang sama juga. Akan tetapi pada instant segmentation, itu membedakan objek yang ada di dalam suatu kelas sehingga memiliki label yang berbeda. Jadi walaupun dia merupakan objek yang sama, misalkan ada kucing, ada 3 kucing di dalam suatu gambar dan dilakukan instant segmentation, maka nantinya akan dihasilkan 3 buah data kucing yang memiliki label yang berbeda-beda. Walaupun itu dalam kelas yang sama yakni kucing, tapi tetap memiliki label yang berbeda atau tetap objek tersebut adalah objek yang berbeda. Kekurangan dari instant segmentation ini yang pertama adalah membutuhkan model yang kompleks. Jadi, atau presisi model yang rendah itu kurang dapat digunakan untuk pembangunan dari instant segmentation ini. Yang kedua adalah memiliki risiko overfitting yang tinggi. Karena membutuhkan model yang banyak, tentunya membutuhkan juga training data yang bagus seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah hasil bergantung pada model. Yang keempat, itu pemrosesan yang lebih lama. Jadi dia dari acara sebelumnya segmentasi sebelumnya yang dilakukan seperti detection object atau semantic segmentation atau yang lainnya. Instant segmentation ini memerlukan pemrosesan yang lebih lama. Yang paling lama itu pada bagian pembangunan model atau deteksi objeknya. Tuh. Nah, untuk kelebihan itu ada 4. Yang pertama digunakan dalam berbagai bidang tentunya. Dapat diaplikasikan di berbagai bidang ya. Contoh lain adalah identifikasi objek yang ada di atas permukaan tanah dan lain sebagainya. Nah, nomor 2 adalah efisien untuk digunakan. Jadi dia akan menghasilkan output yang dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan sehingga dapat dikatakan sebagai efisien. Nah, yang ketiga adalah lebih akurat karena dia benar-benar lebih mendetail ke objeknya. Jadi dia akan lebih akurat. Nah, yang keempat adalah mampu mendeteksi objek yang tumpang tindih. Jadi sekalipun objek itu tumpang tindih, dia akan tetap bisa membedakan objek tersebut. Selanjutnya adalah langkah kerja. Untuk langkah kerja di sini ada 5 langkah kerja. Yang pertama penambahan kelas, yang kedua training data, yang ketiga pembangunan model, yang keempat deteksi objek, dan yang kelima uji akurasi. Untuk yang pertama adalah penambahan kelas. Penambahan kelas ini dilakukan untuk menandai objek yang akan diidentifikasi, yakni adalah objek bangunan yang ada di sebagian wilayah Jakarta. Jadi eh, penambahan kelasnya itu dilakukan di data yang akan digunakan sebagai acuan pembuatan training model.
Nah, pada bagian ini. Jadi ditambahkan satu file untuk memberikan kelas, kelasnya itu satu, yaitu kelas yang sama tentunya, dapat disimpulkan di kelas bangunan seperti itu. Jadi dia hanya mendeteksi dari bangunan saja atau dari fitur yang memiliki kelas satu. Oke, selanjutnya adalah training data. Untuk training data ini merupakan sebuah data yang digunakan untuk membangun model. Jadi training data itu acuan dari pembangunan model. Di mana di sini ada beberapa folder, yakni folder label dan juga folder model. Untuk model itu tuh sebagai memberikan gambaran model-model yang diambil gitu. Jadi dia ada banyak model di sana, atau bisa diartikan juga sebagai objek bangunannya yang dimodelkan gitu. Jadi dia adalah training data yang nantinya akan dimodelkan itu seperti itu. Selanjutnya adalah pembangunan model. Untuk pembangunan model ini dapat dilihat ada di sini ada kurva, yakni untuk data train dan validation. Untuk sumbu Y itu adalah loss dan sumbu X adalah batch process. Untuk garis biru merupakan data training dan garis orange untuk data validation. Dapat dilihat pada batch awal, ini sekitar 0 sampai pertengahan antara 500 batch, itu terjadi kurangnya signifikasi antara training maupun validasinya. Akan tetapi, semakin lama batch proses dilakukan, itu dapat dilihat terjadi sebuah kesetaraan atau konsisten di sini. Dapat disimpulkan bahwa training datanya itu dapat mewakili dari pemodelannya. Nah, untuk gambar di sebelah kiri ini adalah contoh dari penerapan si instant segmentationnya. Jadi dia benar-benar setiap bangunan yang berbeda itu dianggap objek yang berbeda dan lebih mendetail. Nah, untuk di sini untuk average precision score-nya itu ada 0,718 sekian untuk hasil pembangunan modelnya. Dapat diberikan adalah data training dapat mewakili model atau menggambarkan model sebesar 71%. Dan itu merupakan angka yang cukup bagus, di mana angka yang paling bagus adalah 100% atau 1. Untuk selanjutnya adalah deteksi objek. Nah, untuk deteksi objek ini merupakan eh, step yang paling lama karena dia mendeteksi objek-objek berdasarkan training data yang dibangun. Nah, untuk deteksi objek ini ada beberapa kesalahan atau kurang akurat ya. Contohnya adalah di bagian sini. Nah, ini jika dilihat dari citra, dia bukan merupakan sebuah bangunan, akan tetapi pada pemodelan dia dianggap sebagai bangunan. Itu bisa diagamatkan oleh beberapa faktor, nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, untuk bangunannya juga di sini juga ada beberapa contoh lain, contohnya misal ini yang bukan merupakan bangunan tapi terdeteksi sebagai bangunan. Ini juga seperti ini. Ada di sepanjang bantaran sungai. Nah, ini contoh lain. Ini bukan bangunan tapi dia terdeteksi sebagai bangunan pula. Seperti itu. Nah, untuk yang membedakan ini dengan semantic segmentation, jika di semantic segmentation itu dia hanya berupa benar-benar bounding box atau benar-benar kotak-kotak-kotak. Nah, dapat dilihat di sini itu menyesuaikan bentuk dari objeknya. Nah, contohnya ini. Jadi dia tidak hanya berupa garis lurus, kaku, straight, tapi dia juga berkelok-kelok seperti itu.
Nah, menyesuaikan dari bentuk si objeknya. Jadi dia polanya agak kurang teratur seperti itu. Dan ini jika dilihat lebih detail, jadi dia agak berkelok-kelok ini menyesuaikan dari objeknya yang tidak berbentuk juga. Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah part terakhir yakni uji akurasi. Uji akurasi dilakukan untuk melihat akurasi dari deteksi objek yang sudah dilakukan atau instant segmentasi yang sudah dilakukan. Nah, untuk uji akurasi di sini ada 4 kesimpulan yang didapatkan dari hasilnya. Untuk yang pertama adalah uji akurasi itu menghasilkan bahwa yang dilakukan ini memiliki kinerja deteksi yang terbatas. Jadi, model atau training datanya itu memiliki kinerja deteksi yang terbatas. Jadi, dia kurang bisa mendeteksi dari objek bangunannya. Yang selanjutnya adalah model tidak akurat dalam mendeteksi objek yang kompleks. Jadi, pada kasus pengolahan kali ini, hasil atau modelnya itu tuh kurang untuk mendeteksi objek-objek yang kompleks yang ada di dalam citra atau foto udara. Dan selanjutnya ada nilai MF, MAP atau Mean Average Precision itu hanya sebesar 0,0301 atau hanya sebesar 3% dari 100% atau dari 1. Nah, selanjutnya adalah kewaspadaan terhadap rentang kepercayaan. Jadi, pada rentang kepercayaan nanti harus memperhatikan rentang-rentang kepercayaan-kepercayaan yang rendah pula untuk menghasilkan keluaran yang lebih bagus. Nah, sebenarnya hasil dari presisi atau akurasi itu dapat dilihat dari mmap. Nah, di mana mmap yang paling mmap atau mean average precision yang paling tinggi itu berada di nilai 1 atau 100%. Di mana semakin tinggi nilai MAP, maka model yang dibangun itu semakin akurat. Nah, untuk dalam kasus pengerjaan ini, kan nilai MAP-nya hanya 3% atau 0,03. Nah, ini itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah data training kurang banyak atau beragam. Nah, ini tuh bisa diakibatkan juga pada cakupan wilayahnya yang hanya kecil, yakni hanya sebagian ini saja. Makanya dia trainingnya juga kurang banyak seperti itu. Nah, yang kedua adalah model yang terlalu sederhana. Jadi ya memang ini cuma sedikit, jadi dia dianggap terlalu sederhana atau modelnya hanya sederhana. Jadi kurang bisa merepresentasikan dari objek sebenarnya yang ada di dalam citra. Yang ketiga adalah overfitting atau underfitting. Nah, untuk overfitting ini sebenarnya udah dijelaskan tadi di kekurangannya. Tapi di sini overfitting itu terjadi karena pembangunan model itu benar-benar berfokus pada training datanya. Jadi, karena training datanya yang sangat banyak, atau hampir keseluruhan dari objeknya, makanya dia akan overfitting, di mana objek-objek yang tidak didefinisikan sebagai training model itu tidak dianggap sebagai model. Nah, seperti itu. Itu terjadi karena overfitting atau dapat diartikan juga sebagai terlalu banyak mengambil data sampel. Nah, yang selanjutnya adalah bisa juga underfitting. Underfitting itu apa? Underfitting adalah bisa gampangnya itu tuh kekurangan training data. Jadi, training data yang diambil itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan objek bangunan yang ada di dalam FO atau foto udara seperti itu. Jadi dia hasil model yang dibangun pun kurang bisa merepresentasikan semua atau menggambarkan semua bangunan yang ada di foto udara.
Oke, sekian Mak. Terima kasih. Nah, terus selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan pada bagian ininya, hasil akurasinya. Di mana tingkat kepercayaan dari akurasinya itu adalah 0,5 sampai 0,95 itu nilai U IOU-nya dan nilai kepercayaan yang ada di batas 90 sampai 99. Di sini ada beberapa IOU di mana keseluruhan adalah 0,03 tadi atau 3%. Nah, dapat dilihat untuk nilai IOU-nya, di mana nilai IOU jika menggunakan nilai IOU semakin kecil, maka hasilnya semakin bagus. Nah, untuk nilai IOU yang memiliki nilai 0,9500 itu tidak ada nilai true positifnya. Jadi dia hanya nilai positif hanya berhenti di nilai 0,750. 0,77500 seperti itu. Jadi di bawah itu dia tidak bisa menemukan true positifnya. Jadi dia hanya berisikan false positif atau false negatif. Jadi di mana nilai OU ini semakin kecil nilainya, maka modelan dianggap semakin baik. Baik begitu. Nah, mungkin sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.